Andri Adkar Channel. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Tanjung Raya Agam, Sumatera Barat. Buya Hamka juga bergelar Datuk Indomo. Buya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Buya Hamka aktif dikenal sebagai ulama, sastrawan, penulis, dan tokoh Islam. Buya Hamka mendapatkan gelar Doktor Kehormatan atau honoris causa dari Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Buya Hamka adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Buya Hamka adalah anak Haji Abdul Karim Amrullah dan Safiyah. Ayahnya dikenal sebagai Haji Rasul, merupakan pelopor gerakan Islah atau Tajdid di Minangkabau. Ketika kecil, Buya Hamka kerap mendengar pantun tentang alam Minangkabau dari anduangnya atau neneknya. Hal itu terjadi jika sang ayah harus bepergian untuk berdakwah. Kemudian Buya Hamka pindah ke Padang Panjang mengikuti kepindahan orang tuanya. Di Padang Panjang, Buya Hamka belajar di sekolah desa dan mengikuti kelas sore di sekolah agama yang didirikan oleh Zainuddin Labai El-Yunusi pada tahun 1916. Karena kesukaannya dengan pelajaran bahasa, Buya Hamka cepat menguasai bahasa Arab. Ketika Hamka berusia 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Setelah 3 tahun belajar di sekolah desa, ayahnya memasukkannya ke Tawalib agar ia lebih bisa mempelajari ilmu agama dan bahasa serta bisa mendalami kitab-kitab klasik, nahwu serta sorok. Terlepas dari pelajaran sekolah formal, Buya Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diajarkan oleh ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa dan Syekh Ahmad Rashid. Beliau dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecilnya dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejak muda, Buya Hamka dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya memberi Buya Hamka gelar si Bujang Jauh. Pada akhir 1924, tepat di usia 16 tahun, Hamka merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti H.O.S. Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryo Pranoto, dan Haji Fakhruddin. Dari sana dia mulai mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Syarikat Islam India Timur, dan gerakan sosial Muhammadiyah. Di sana ia tinggal selama 6 bulan bersama iparnya A.R. Sultan Mansur. Beliau banyak belajar pada iparnya, baik tentang Islam yang dinamis dan politik. Di sini beliau mulai berkenalan dengan pemikiran Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho yang berupaya mendobrak kebekuan umat Islam pada masa itu. Pada tahun 1925, ia pulang ke Maninjau. Sekembalinya dari Jawa, ia membawa semangat dan wawasan baru tentang Islam yang dinamis. Adapun buah tangan berharga di bawahnya adalah beberapa buah karya yang memuat pemikiran ilmuwan waktu itu. Dengan bekal dan pengalaman serta pengetahuan, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum, ia telah berani tampil berpidato di muka umum. Untuk membuka wawasannya, ia mulai berlangganan pula dengan ide-ide pembaruan dan pergerakan umat Islam, baik Indonesia maupun luar negeri. Pada tahun 1927, ia berangkat menunaikan ibadah haji sambil menjadi koresponden pada harian Pelita Andalas di Medan. Sekembalinya dari Mekah, ia tidak langsung ke Minangkabau, namun singgah di kota Medan untuk beberapa waktu.
Di kota inilah ia banyak menulis artikel di berbagai majalah waktu itu. Buya Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, di antaranya seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik dalam dunia Islam maupun dunia Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat meneliti karya-karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurzi Zaidan, Abbas Al-Aqad, Mustafa Al-Manfaluti, dan Hussein Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti. Ketokohan Buya Hamka dan keluasan ilmu pengetahuannya serta kepeduliannya terhadap nasib umat Islam tidak hanya terkenal di kalangan nasional saja, tetapi juga di Timur Tengah dan Malaysia. Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, pernah mengatakan bahwa Buya Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka berpulang ke rahmatullah. Jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam di Indonesia. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan jasanya juga dihargai di seantero Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.